channel DWP Entertainment. Hai semuanya, jadi hari ini aku akan buat sebuah konten YouTube yang berbeda dari konten-konten YouTube aku sebelumnya. Karena biasanya untuk teman-teman yang sering nonton YouTube channel aku DWP Entertainment, pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan konten-konten aku tentang makan dan jalan-jalan ya, tentang family vlog, tentang daily vlog. Cuman hari ini ada yang spesial, karena hari ini aku nggak bikin konten makan, aku hari ini juga nggak bikin konten jalan-jalan, tapi hari ini aku mau bikin konten yang spesial, yaitu memperingati hari anniversary aku sama suami aku yang ke 9 tahun. Wow, it's amazing number. Jadi hari ini 27 Desember 2022 adalah hari dimana 9 tahun yang lalu aku menikah sama suami aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua dan beberapa orang, yaitu keluarga besar kita. Dan bertepatan juga di hari ini saat aku memposting video ini, aku pengen bikin sebuah memori yang bisa aku kenang sama suami aku, yang anak-anak aku, cucu-cucu aku nanti juga bisa melihat apa yang sedang terjadi di pernikahan kami yang ke-9 tahun. Dan gak usah lama-lama, hari ini intinya aku akan membuat sebuah memori, ada games yang pengen aku lakukan sama suami aku. Anyway, aku lagi nunggu dia datang karena dia lagi prepare. 2000 years later. Nah, akhirnya datanglah sosoknya yang tadi aku bicarakan. Aku nggak tahu apa yang dia bicarakan. Kamu sosok apa? Aku adalah sosok sok atuh. Nah, jadi gini, kayak tadi yang aku bilang ke kamu, jangan diliatin. Jangan dilihat. Jangan diliatin. Yang aku ngomongin sama kamu tadi siang, tadi kemarin siang, dan kemarinnya lagi jauh hari sebelum kontennya dibikin, aku udah ngomong kan aku mau bikin konten YouTube tentang Ini nggak pilek ya? anniversary yang ke berapa kita? 9. Gini maju lagi. Yeay. Jadi kita anniversary yang ke 9 tahun. Aku pengen bikin konten YouTube yang berbeda dari konten-konten YouTube aku biasanya. Biasanya kan aku selalu makan, jalan-jalan, ya kan? Terus sekarang aku pengen bikin konten YouTube di rumah. Nah, jadi hari ini, kamu nggak tanya mau ngapain hari ini? Karena aku bukan Dilan. Jadi nggak perlu nanya. Ya pokoknya inilah guys, kenapa aku memerlukan dia banget di konten-konten aku, karena seperti ini. Saat tadi nggak ada dia, aku nggak bisa ketawa, tapi begitu dia datang, aku bisa ketawa. Padahal sebelum bikin ini kamu tahu kan aku wajahnya kayak gimana? Tahu. Terus sekarang kamu nggak nanya, beneran nggak mau nanya mau apa? Nanya apa? Nanya apa? Kan aku bukan Dilan. Nah pokoknya hari ini tuh aku mau bikin satu memori yang nanti bisa dikenang sama kita sendiri, sama anak-anak, sama cucu-cucu kita juga. Kalau kita waktu anniversary setiap anniversary kita tuh bisa ngupload ini di YouTube, karena platform YouTube ini bisa menjadi satu platform yang menjadi kayak album kenangan, ngerti nggak sih? Betul. Itulah. Ya pokoknya. Kenangan. Kamu mau nanya, jadi ada apa ini ya? Perasaan saya kok. Pokoknya banyak. Boleh ya? Pokoknya banyak, jangan rahasia. Loh kok rahasia? Nah, pokoknya gitu. Nah hari ini biar seru, sebelum nanti ada momen-momen melankolis gitu di konten ini, aku mau bikin ada udah aku setting melankolis dan dia nggak tahu momen melankolisnya apa. Aku mau bikin momen yang seru dulu. Aku pengen bikin games. Kita mau menunjukkan nanti keturunan kita, walaupun kita udah usia 30 plus, ya aku baru 30 sih. Maksudnya kepala 3, tapi kita tetap bisa. Plus? Ya, plus 0, 3 plus 0. Plus hari? Ya, oh iya. Nanti kita akan menunjukkan bahwa kita kompak atau enggak di usia pernikahan kita yang 9 tahun. Ini sebenarnya 9 tahun itu sudah atau baru sih? Ya tergantung ya. Sudah dan baru. Iya dong. Ya pokoknya gitulah. Jadi kita mau ngetes seberapa kompak Dio dan Dike.
Tidak terlihat. Hai, ini random Oke, ini. pokoknya let's go. Dua dah. Sekarang kita mulai gamesnya. Jadi gamesnya kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi kamu harus menebak seberapa cocok aku sama kamu chemistry-nya. Cocok banget atau cocok aja atau nggak cocok sama sekali. Yang terakhir sih kayaknya. Jadi kita berdua tuh orangnya sama-sama cuap-cuap. Kalau nggak ada yang stop, salah satu lah jadi Naruto dia. Dah, pokoknya sekarang aku mau bikin games ala DWP Entertainment. Jeng jeng jeng. Itu kan kalau ceria kan kalau ada kamu. Jadi kamu jangan mati dulu ya. Dari dan terus nggak copyright kan? Soalnya kita kan sering bilang gitu. Siapa yang mati duluan? Aku. Katanya kamu. Enggak, aku aja duluan gitu. Mati kok malah pilih-pilih gitu ya. Soalnya aku nggak mau kalau aku kamu mati duluan terus aku ketinggalan gitu, nggak mau. Aku lebih milih aku mati duluan terus kamu aja ketinggalan. Jadi kamu aja yang sedih, aku nggak usah sedih gitu. Pokoknya gitulah. Nah, jadi gamenya adalah aku ini mau kamu nggak boleh lihat karena ini aku bikin, jadi kamu yang nebak. Jadi aku akan membuat sebuah tebak-tebakan. Kamu harus pakai headset. Kamu coba menggunakan feeling dan hati kamu untuk menebak apa yang keluar dari mulut aku. Seberapa banyak gampang kamu bibirmu sejontor itu. Dasar ya kurang ajar dia guys. Sekarang kamu harus dengerin musik ya. Coba kamu pasang dulu di kuping kamu. Mana sih bolongannya? Oh, di sini. Bukan. Kuping. Nah, clue yang pertama, masih dengar kan? Masih kan? Masih. Nah, Masih. Clue yang pertama karena aku tuh pernah tinggal di Sumatera Barat, Padang. Jadi clue-nya ini tentang enggak. Iki rasanya gini angel. Enggak. Jadi clue-nya tentang makanan-makanan khas Padang. Nah, jadi ini makanan-makanan khas Padang. Jadi aku akan ngomong, kamu akan tebak kira-kira apa aja 5 makanan khas Padang. Jadi nanti ada 3 quarter, ini ada segmen yang pertama. Wah, ya. 5 makanan daerahku sendiri. Aku puterin dulu musiknya. Musik, bentar ya. Belum. Oke. Jadi, tebak yang pertama ya. Dan aku ya. Tahu Yo, tebak mulut. Iya. Tebak mulut. Iya. Wah, gampang banget. Gampang banget sumpah. Balado terong. Iya benar. Hah? Yang kedua. Iya. Yang kedua. Balcita. Baleni. Hah? Sambal ijo. Bibirnya tebel banget jadi gampang. Bodoh amat ya, keras-keras. Nggak apa-apa ya. Aku yang ketiga ya. Tante mainan. Mainan apa Tan? Tante mainan. Ayo baleni. Kowe sing cetha lho. Kamu teriak banget sumpah. Apa ya? Spend. Sate Padang. Every sate, guys, itu ku nyumprat itu. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Udah apa? Kok gampang-gampang? Ikan Hongkong. Jangan kayak yang ditanya Pak Jokowi ya. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Gampang banget. Ini semua makanan kesukaan aku. Selebihnya saya tidak dengar. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget, Idul Fitri masih panjang, saya tahu, tapi saya minta maaf. Taunya ya, Ini semua makanan kesukaan aku. Tahu kan? Ini semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Apa aku tidak dengar? Ini semua makanan kesukaan aku. Ya, yang terakhir, yang udah bagus. Yang sonam. Es cendol. Mana ada nasi Padang? Makanan Padang es cendol. Hah? Cendol. Cendol dapat cendol sik balen. Cendol.
Endol. Endol say. Endul. Yang ini nggak tahu. Ini Cendol. makanan kesukaan aku. Makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Iya benar. Cendol. Makanan kesukaan aku. Terong. Kan berhubungan sama Padang. Oh. Kat mau oh. Hai mata anyel. Oh. Wah, aku masih sebul. Aing mau. Ya. Wah. All I want to do. Satu lagi loh. Wih, beneran cendol ya ini. Delok. Jengkol. Aku sebel sebenarnya. Lihat. Iya, cendol, wes nyerah, nggak apa-apa. Tetet, Ah. berarti kamu salah satu ya. Bener-bener cendol ini. Nyerah kan? Nyerah. Jengkol. Jengkol. Puasa, ibu. Iya ya, aduh makanan kesukaan. Dia salah satu, dia kan makanan kesukaan aku kan bukan Ah, makanan ah. Padang, masa cendol? Emang cendol cuma di Padang. Nah Enggak. makanya, dia bilangnya kan Padang tadi. Jadi dia salah satu guys, tapi ya oke. Jadi Nggak chemistry-nya apa-apa. lumayan. 4. Iya, 4 benar, salah satu. Sekarang Engkol. Sekarang Yang kita nuangin segmen yang lagunya kedua. udah dia. Ini satu lagi. Ah. Satu lagi tentang sesuatu yang berhubungan dengan mata. Karena dari mata turun ke hati. Nah, Jadi- kalau mata nggak normal gini ya, dari mata Jadi- masuk di mata ini. Jadi ini semua katanya ini terdiri dari 2 kata. Semuanya 2 kata dan selalu ada kata mata. Entah titik-titik mata atau mata titik-titik. Nah, lumayan lah. Ngerti kan? Bisa. Ya, oke. Bisa. Hmm. Ini segmen yang terakhir ya. Tahu. Oke? Sekarang pakai lagi headset kamu. Nah, oke. Ini nggak usah Mulai ya? kuis soalnya aku dengerin lagu gitu. Apik Mulai. banget. Mulai ya. Mulai. Hmm. Mulai. Mulai. Oke. 1. Yang pertama. Mata panda. Ini lagunya apik banget sumpah. Sayangnya sing ngerti aku tok. Yang kedua. Yang kedua. Saya salah dulu enggak apa-apa ya. Mata. Oh, ya. Bayi mata. Wah, angel. Hai, mata. Hai, mata. Kamu harus semangat, kamu harus bisa. Nih, lihat. Main mata. Haha. Oke. Na. Ketiga. Cuci mata. Sekarang Mata. ya benar, betul. Oke. 9 tahun coy. Loh, wis entek. Oh, durung to. Udah. Ini. Kamu ternyata di konten aku ternyata bukan aku yang menghibur kamu yang menghibur aku deh kayaknya. Iya harus gitu dong. Suami istri itu seperti itu. Esensi menikah adalah ketika kamu down, aku yang up. Ketika kamu yang down, saya yang up. Ketika saya yang down, kamu yang up. Tapi ketika kita down semua, Jadinya pohon kan daun. oh iya. Daun semua. Wis gitu tuh. Padahal apik banget ya endingnya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ini sedikit gambaran hari-hari kita juga kayak gini sih. Ya nggak? Kita sering bercanda seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti nggak pernah berantem, tetap berantem, terutama saya pemicunya. Ya, itu pengaku dulu 9 tahun akhirnya di konten Saya kan ini. ngakunya kan di konten. Di konten ini Yang penting kan aslinya aslinya saya tetap menang. diciwel gitu. Enggak, keterangan. Ini dengkule. Ya pokoknya begitulah. Ini bakal panjang banget sih YouTube-nya, ini berapa menit aku nggak tahu. Tapi seru banget, aku senang. Terima kasih karena menghibur aku. Aku yang terima kasih sama kamu. Belum selesai. Nah, belum selesai.
maksudnya gamesnya udah selesai. Oh, Jadi udah suami selesai. aku berhasil menjawab banyak pertanyaan dan artinya chemistry-nya sama aku masih. Ya, padahal itu kan nggak menentukan ya. Enggak. Tapi kan memang suami bisa salah, tapi banyak benernya. Jadi filosofinya gitu. Kadang kita 9 tahun ini masih aneh ya, gitu. Apa yang aneh? Aneh gitu, ternyata kita suami istri gitu. Oh iya, benar sih. Karena kita Bersahabat. berteman. Nggak ada sih sebenarnya sahabat cewek cowok itu. Dan Jarang ya, jarang bertahan. Biasanya naksir-naksiran. Kalau kalau gue sih gitu. Ya, Ini, setuju ini sih, setuju, Jakarta setuju. vibes ya. Kita switch ojo cowok-cowok terus. tapi setuju sih. Iya dong. Ya ini HP siapa yang mencet siapa. Jadi sebenarnya memang kalau menurut aku juga nggak ada persahabatan lawan jenis, tapi memang kalau behind story-nya kita itu dulu memang kalau aku terus terang sebenarnya nggak ada niat mau kepikiran mau jadi pacar kamu Iklan. atau mau menikah sama kamu tuh nggak kepikiran. Iya. Cuman kalau ditanya apakah dari sejak dulu kecil, dari waktu kecil itu udah nyaman, seneng ngobrol sama dia, iya, tapi nggak kepikiran untuk jadi pacar, enggak, karena dia punya pacar, aku juga punya pacar, dan bener-bener nggak kepikiran aja kalau bakal apa maksudnya dijodohin sama Tuhan gitu lah. Yes. Dijodohin sama Tuhan, macam bilangnya Tuhan loh, berat kalau Berat. kalian mau memisahkan. Lawan Tuhan saya loh, jangan. Enggak, Nah, maksudnya memang Tuhan yang jodohin, nggak kepikiran. Kalau aku sih nggak kepikiran ya. Dan mau kirain aku kok jawabannya. Lu pikir gua kepikiran? Lu pikir Ya, gua begitulah. nggak kepikiran sama sekali sih. Jadi ya emang kita nggak kepikir sih kalau bakal menikah terus punya anak. Terus kadang-kadang sampai sekarang tuh kalau bercandaan di kamar gitu kayak ini anak siapa gitu, ini anak kamu gitu. Lu ngapain nggak pulang gitu ya? Gue diusir-usir. Kenapa gitu. kalau kita tidurnya sekasur, kenapa tidurnya sekamar? Wow, pulang sana gitu. Sebangku loh kita dulu ya. Sih. Tapi kadang-kadang lucu juga sih karena kita punya memori waktu sekolah, di sekolah yang sama, di kelas, bahkan di bangku yang sama tuh kadang kita suka nge-review masa-masa itu, nyeritain ulang gitu ya gak sih? Terus kayak ya lucu aja. Tapi banyak lupanya dia. Iya sih, kalau aku banyak kenal karena itu kan waktu SMP ya. Masih terlalu kecil, kalau SMA mungkin udah agak gede sih. Karena aku SMP 13 tahun usianya, jadi kita beda 2 tahun ya kan. Kita 2 tahun tapi sekelas. Terus kelas Terus karena dikirain aku gua nggak itu nggak naik naik kelas. sekali. Karena akunya yang masuknya terlalu dini terlalu dini. Weh, Tapi terlalu. bukan pernikahan dini. Pernikahan dini. Ya Karena- dini dong. Ya, tapi aku umur 20 tahun kan gak dini-dini amat. Oh iya nggak dini amat. Mbak Dini. Kenapa sih kita mau buat konten kita? Salah dia apa gitu. Ya gitulah guys. Jadi intinya apa? Konten aku ini aku jadi bingung intinya apa value-nya konten aku ini. Intinya ya itu. Ini serius nih ya sekarang ya. Aduh. Abis ini akan masuk ke segmen terakhir soalnya. Oh, masuk ke segmen Segmen wah, yang super ngerti serius. ya. Wah, super. Juga manusia. Jadi intinya value dari konten yang aku bikin ini, satu, aku memang pengen bikin sesuatu yang satu pasti menghibur penonton, menghibur subscriber. Kedua, menginspirasi untuk teman-teman mungkin yang belum menikah, worry to be married gitu ya, takut untuk married, atau yang sudah menikah, bahwa ya pernikahan itu nggak semuanya selalu baik-baik aja. Ya kan, nggak mungkin mulus-mulus aja, nggak melulu romance gitu ya. Ada waktunya Orang juga kita nggak cocok, ada waktunya beda pendapat. Bahkan aku juga pernah diem-dieman 2 hari 3 hari juga pernah. Cuman gini, maksudnya diem-dieman 2 hari nggak bener-bener diam sih. Cuman omongan itu jadi singkat-singkat gitu. Terutama aku, karena aku malas ngomong kan. Kalau tipenya tuh nggak mau ngomong aja gitu kalau lagi marah. Cuman gitu. kalau aku godain ketawa cuma madep tembok gitu. Ya aku harus tahan tawa lah, gengsi gitu. Itu kalau ikut kuis kamu juara ya. Tahan tawa ya saya. Ya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah, anak muda, Kameranya mana sih? Ini Ini. ya? Oh, nggak kelihatan. perlu nggak perlu takut menikah, tapi juga nggak perlu buru-buru menikah, karena jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kita juga mengusahakan untuk berusaha kalau sebelum menikah ya harus mengenali banget siapa orang yang mau kita nikahin, karena kita akan seumur hidup sama orang itu. Walaupun takdir itu Tuhan yang tahu, tapi kita kan nggak mungkin berencana untuk menikah untuk bercerai. Betul. Kayak aku basically mama papa aku tuh bercerai di saat aku justru sangat membutuhkan mereka gitu ya, di masa-masa aku bertumbuh di usia 13 tahun. Tapi kenyataannya Tuhan berencana seperti itu, ya it's okay. Tapi aku Ya, contoh iklan. tapi aku berusaha untuk nggak memberikan itu ke anak-anak.
Nah jadi untuk anak-anak, anak-anak kita, anak-anak mami dan papi, kalian pasti bisa nonton gitu Mami Papi ini. Mami Papi itu bukan berusaha untuk nggak cerai gitu ya, karena terus terang pernah nggak kepikiran mau cerai? Ya pernah, waktu emosional, berantem, ada sebuah badai mungkin, cobaan apa masuk ke pernikahan itu pernah, terutama aku ya, selalu di aku, karena perempuan biasanya lemes kan mulutnya, terus emosional itu. Sekarang aku pikir gini, aku nggak pernah berusaha untuk nggak bercerai ya. Jadi untuk anak-anak mami, Denzel sama Kiel, mami nggak pernah berusaha jangan sampai cerai, enggak, tapi mami lebih kepada menyerahkan pernikahan mami papi sama Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini mami papi masih bisa mempertahankan pernikahan, bahkan sampai nanti maut memisahkan, itu semua karena kasih karunia Tuhan aja. Amin. Bukan karena papi selalu manis di mata mami, bukan selalu mami manis di mata papi gitu ya. Tapi lebih dari itu, ada waktunya, soalnya mami papi tuh nggak bisa selalu manis, nggak bisa selalu mengerti gitu ya. Selalu muncrat coy. Nggak bisa selalu baik-baik aja, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah pernikahan mami sama papi, itu yang membuat mami sama papi bisa bertahan sampai hari ini, bisa tetap tertawa bareng, menangis bareng, berjuang bersama untuk anak-anak itu karena Tuhan. Jadi kalau hari ini atau someday ya, cucunya kita dan anak-anaknya mami papi nonton video ini, itu semua hanya karena Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah mami sama papi, yang memberkati pernikahan dan cintanya mami papi. Gitu. Ini semoga bisa juga berguna buat anak-anak mami, buat cucu-cucunya mami nanti di pernikahan kalian, karena kalian pasti akan menikah, kalian juga akan punya rumah tangga. Apa yang baik di pernikahan mami papi cuma satu, yaitu mengandalkan Tuhan. Nggak ada yang lain yang tapi baik dari itu kita. juga proses ya. Proses kita belajar mendekatkan diri ke Tuhan, nggak setahun 2 tahun ya. Panjangnya 9 tahun ini cukup banyak. 3 tahun awal tuh paling parah ya, paling berat karena menikahnya kan muda, terus nggak ada, istilahnya nggak ada persiapan gitu loh, materi, kedewasaan hati. Kirain dulu ya cinta-cintaan doang gitu. Kiranya menikah modal cinta tuh oke gitu ya. Ternyata nggak bisa. Nomor satu ternyata harus mengandalkan Tuhan, dan waktu itu mami papi belum cukup dewasa rohani di saat awal menikah gitu. Jadi ya banyak hal terjadi lah. Mungkin nanti itu bisa kita jelaskan di YouTube atau konten aku berikutnya, karena long story banget cinta kita. Cinta kita. Jadi seperti itu, tapi singkatnya seperti itu. Next singkatnya seperti itu ya. Iya, padahal panjang ya, tapi singkatnya. Oke. Jadi next konten aku akan bisa bikin lagi yang tentang kisah kita berdua, kisah kita berdua gitu ya. Berdua. Supaya banyak orang juga bisa melihat bahwa ya kayak gini lah menikah gitu. Itu aja sih. Nah, terus ini segmen terakhir daripada kepanjangan. Ini adalah segmen yang ketiga setelah games, adalah segmen dimana aku akan mengungkapkan isi hati aku 9 tahun ini bersama kamu, dan kamu mengungkapkan isi hati kamu 9 tahun ini bersama aku. Tapi salah satu dari kita saat mengungkapkan harus pakai headset supaya nggak denger, dan kita akan tahu setelah video ini aku selesai edit dan aku posting. Jadi this is a mystery voice. Jadi aku beri segmen mystery voice. Zeng gitu nanti. Wah, denger nak, dipencet aja. Ngomongin tentang anniversary kita yang ke-9 ya. Ke-9, pertama-tama sih pasti aku ucapin terima kasih gitu, udah jadi istri aku yang luar biasa tangguh di saat aku belum dewasa sampai sekarang ini. Sekarang udah dewasa ya, belum lah gitu. Pasti tetap terus ada progres, karena di dalam pernikahan itu harus ada progres gitu. Setiap tahun harus lebih baik, setiap detik harus lebih baik gitu. Aku ucapkan kepada Tuhan, terima kasih banyak Tuhan udah kasih ke jodohku yang ini nih, yang ugal-ugalan nih kira-kira. belum ya, belum nanti kira-kira lebih heboh aku sih pasti. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak banget. Jangan pakai gestur ya, nanti ketahuan ya. Terima kasih udah menemani aku 9 tahun ini, jadi istri yang luar biasa, yang tangguh, yang nggak pernah menyerah perjuangin aku. Jadi nggak cuma pacaran ya, berjuang tuh teman-teman yang di sini, dan juga istriku. Kita juga
sudah menikah pun memperjuangkan hubungan kita ya gitu. Sampai nanti akhirnya kita, kalau bilang soal memisah sampai mau memisahkan, yes, I agree, aku setuju gitu. Tapi aku yakin nanti ketika di surga nanti kita ketemu, kita akan jadi satu keluarga lagi. Jadi aku judulin kisah kita ini Eternal Love ya, kisah yang abadi, kisah yang selamanya gitu, yang gak akan lekang oleh waktu. Kayak cincin yang melingkar di jariku ini ya, ini cincin ini kan melingkar gitu, nggak ada habisnya. Seperti hubungan kita, seperti obrolan kita, ada aja. Kiranya Tuhan juga dengar doaku ini, harapanku ini, kiranya kita bertahan sampai akhir terus sama Yesus ya. Pasti kami hubungan kami secara Kristen, dan kami rindu juga, nggak perlu beragama Kristen juga sih ya, tapi untuk semua yang umat beragama, kita perjuangin cinta kita sampai akhir, bertahan sampai akhir. Wis sudah. Udah. Belibet soalnya. I love you. Udah dengar. Sekarang giliran aku mengungkapkan isi hati aku. 9 tahun menikah. Yang pertama aku mau ngomong adalah happy anniversary untuk Dwiki Diodamara. Daniel Dwiki Diodamara. Terima kasih sudah 9 tahun sabar sama aku, karena gak gampang untuk bisa menghadapi seorang Abigail Widiri Putri. Aku gak terlalu panjang, aku cuma bilang pasti terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah mengirimkan kamu. Karena sejak awal aku gak pernah memilih kamu untuk jadi pasangan hidup aku. Terus terang aku menemukan kamu melalui Tuhan. Waktu itu aku berdoa sama Tuhan, lalu muncul 3 kali wajah kamu, dan sampai akhirnya aku minta lagi petunjuk Tuhan, apakah benar kamu orang terakhir yang akan akhirnya menikah gitu sama aku. Dan ternyata betul. Dan sampai akhirnya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama sampai 9 tahun pernikahan ini. Banyak cobaannya, banyak tantangannya, dan aku yakin di depan pasti akan lebih banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Aku gak pernah menjanjikan aku akan jadi istri yang sempurna untuk kamu, tapi aku akan berusaha menjadi istri yang sepadan buat kamu. Yang pasti aku cuma pengen kamu percaya sama aku bahwa sejauh mana aku pergi dan melangkah, aku akan berusaha itu seturut dengan Tuhan. Aku butuh kamu percaya aja sih. Aku butuh kamu percaya bahwa segala apapun yang aku lakukan, aku jujur murni, hanya karena melakukan segala hal itu atas tuntunan Tuhan aja. Ya kita sama-sama tahu lah apa yang sedang kita alami hari-hari ini, bahkan apa yang di depan yang sedang akan kita hadapi bersama. Kita cukup perlu saling percaya, bergandengan tangan, tidak keluar dari zonanya Tuhan. Kita bareng-bareng saling mengingatkan. Di saat kita mulai satu dengan yang lain pasti pernah melakukan kesalahan, kita saling mengingatkan bahwa dari awal kita menikah itu karena Tuhan, dan kita harus nanti menutup mata pun juga karena Tuhan. Dan sebenarnya tuh aku orangnya agak melo, hampir-hampir nangis tapi aku harus menahan nangis di sini. Tapi yang pasti pokoknya aku mau bilang makasih sih. Kamu harus terus semangat berjuang jadi suami yang cinta Tuhan, jadi papa untuk anak-anakku, bapak untuk anak-anakku yang cinta Tuhan, jadi bapak yang cinta Tuhan, jadi anak yang juga mencintai orang tua kamu, mencintai orang tua aku, apapun kelebihan dan kekurangan mereka gitu ya. Jadi yuk kita bersama melangkah, menyetarakan langkah kita bersama ke depan, menjalankan semua rencana Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Ya itu aja sih, kalau aku pengen ngomong cuma itu aja. Kalau aku harus bilang I love you, of course I love you, Dwiki. Dwiki adalah nama dia waktu pertama kali aku ketemu dia, bukan Dio. Dio itu karena setelah aku menikah ternyata nama di rumahnya adalah Dio, tapi waktu pertama kali aku ketemu dia itu namanya yang aku tahu adalah Dwiki di SMP. So I just wanna say I love you Dwiki. Tawo ya tay. And I will fight to stay in love with you, and we stay in love in Jesus
forever together. Ya, itu aja sih. Apapun yang sudah terjadi di hidup kita, yuk kita perbaiki yang pernah kita rusak di masa lalu. Apapun itu, dalam pernikahan kita, dalam bisnis kita, semuanya kita perbaiki bersama. Dan kita mulai hari ini memutuskan bersama-sama untuk mulai melakukan pernikahan yang kudus, pernikahan yang disukai Tuhan, dan berusaha saling menopang satu dengan yang lain. Ya, thank you, be my husband and my big boy. Love you. Dah, itu aja. Ya, pokoknya video ini kita dedikasikan terutama untuk anak-anak sih, karena anak-anak pasti yang akan melihat gimana orang tuanya gitu ya. Mereka tuh yang paling tahu bagaimana sebenarnya kita di rumah. Ya kan, jadi karena ada sempat kejadian lucu ya. Mereka tuh pernah terutama yang besar, si Denzel, dia bilang dia nggak suka kalau mama papi itu cerai. I don't know dia tahu dari mana, kita mungkin dari YouTube. Tapi dia pernah bilang dia nggak suka kalau mama papi cerai, dia kesedihan, sudah nangis gitu. Beneran, serius, pernah tahu kan? Tahu, nggak pulang-pulang itu tuh. Ya, hanya karena papi lagi ada urusan di luar, karena nggak biasa mereka melihat main papi itu kepisah gitu kan, biasanya kan selalu bareng gitu. Dan itu kok papi nggak pulang-pulang nanyain, terus sampai dia tuh WA papinya sendiri gitu. Nggak bilang aku, WA-nya apa, aku juga nggak tahu, pakai handphonenya sendiri gitu kan, WA. Papi kemana, aku nggak pulang-pulang, dikiranya itu cerai hanya karena nggak pulang-pulang gitu loh. Saking mereka nggak pernah lihat main papinya itu kepisah gitu. Iya, karena anak-anak juga belum pernah lihat Bang Thoyib nggak pulang-pulang. Bang Thoyib kan nggak pulang-pulang, say. Belen loh aku saya. Belen. Jadi aduh boyokku. Jadi ya begitu. Tapi intinya apa yang kita pertontonkan di sosmed, harmonis, ada juga orang yang bilang gitu baik-baik aja terus ya rumah tangganya, enggak selalu. Tapi apa yang kita pertontonkan pasti yang baik. Tapi kalau kita mau memberikan sebuah kesaksian, tapi banyak yang bagusnya sih. Oh ya pasti. Puji Tuhan. Lebih banyak yang baik. Tapi kan hidup nggak selalu baik-baik aja. Tapi hidup tuh nggak selalu baik-baik aja, dan itulah hidup, nggak apa-apa gitu. Yang penting ya tadi, seberapa kita bisa mempertahankan segala hal yang baik kan emang harus dipertahankan. Dan itu pengorbanan nggak apa-apa. Iya. Aku ngikutin kamu tuh loh. So tetap mencintai satu dengan yang lain. Iya dong, harus. Sekilas tentang pernikahan kita, dan ini memperingati 9 tahun pernikahan kita. Kalau mau ingat-ingat yang buruk tuh banyak, tapi kita nggak perlu ingat-ingat yang buruk, kita harus ingat-ingat yang baik. Yes. Ntar aku mau jadi pendeta nih, ngomong Filipi 4 gitu. Wah, Filipi ayat 13 saudara. Pokoknya semua hal itu harus disyukur. Bersyukur karena kita 9 tahun pernikahan, dan kita akan masih panjang dong, harus panjang, harus. Kamu masih cinta sama aku? Bukan masih, selalu dong, selalu.